Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Selamat Advent Madihita Salhutna. Di minggu Advent yang ketiga ini, firman Tuhan menyapa kita dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Tesalonika pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau sudah, agar kita membaca secara responsoria. Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu remaja Naposo Bulung yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita masuk pada Advent yang ketiga dengan topik hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Melalui topik ini kita diingatkan di Advent yang ketiga agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau dikatakan tidak bercacat bukan berarti secara fisik, tetapi secara rohani. Dan memang kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Entah esok, entah lusa, entah 3 hari lagi, entah 1 bulan lagi, entah tahun depan. Kita semua tidak ada yang tahu. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita kalau Dia datang nanti kedua kali supaya kita tidak bercacat celah. Kita semua didapatinya dengan setia dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita semua di Advent yang ketiga ini agar yang pertama tetaplah kita bersukacita. Dikatakan di sini bersukacitalah senantiasa. Kalau dikatakan bersukacita berarti kita menantikan dengan sukacita kedatangan Tuhan yang kedua kali yang akan mengangkat kita nanti di awan-awan bertemu dengan Dia. Kalau dikatakan di sini bersukacita, maka yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini adalah mari, kalau dikatakan di sini jangan padamkan roh. Artinya jangan memadamkan roh, berarti jangan mengabaikan kehendak roh dalam diri kita, dalam hidup kita. Roh itu ada, diberikan Tuhan kepada kita. Jangan padamkan roh itu. Dan roh itu sesungguhnya adalah firman Tuhan yang mengingatkan kita semua agar kita semua bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Yang pertama karena kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Amin. Yang kedua, kitalah yang akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Lalu yang ketiga, ketika kita bersukacita itu artinya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di depan kita. Tuhan ada di samping kita. Dan Dia selalu menyertai kita. Kita saat ini sedang berduka. Kenapa 4 saudara kita yang ada di Kabupaten Sigi di Sulawesi merasakan duka cita yang luar biasa?
Kita lihat keluarga besar mereka yang saat ini sedang meratapi kesedihan mereka. Lalu kemudian di tengah-tengah bangsa kita ini ada beberapa sesama kita yang sampai hari ini dan juga kita yang belum bisa mendirikan gereja. Bahkan di Sumatera Barat baru semalam saya mendapat kabar beberapa jemaat kita di sana sudah mulai diteror. Nah, di tengah-tengah duka cita mereka, disinilah kemudian ada pujian di atas ujian. Mari kita tetap memuji Tuhan. Maukah kita tetap bersuka cita dalam duka cita kita? Jangan padamkan roh itu. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, biarlah Roh Kudus itu yang menyala-nyala itu tetap mengarahkan kita untuk tetap memuji Dia, untuk tetap berdoa kepadanya. Dan yang kedua, yang tadi pertama bersuka cita, yang kedua tetaplah berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, kalau dikatakan tetap berdoa berarti kita tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Jangan pernah bersandar pada kekuatan diri sendiri. Jangan pernah bersandar pada pikiran kita sendiri. Tetaplah berdoa. Dalam sukacita itu tetaplah berdoa bahwa Tuhan menyertai, Tuhan membimbing, Tuhan menuntun kita. Kalau dengan demikian, maka dalam doa selalu saja Tuhan akan mengingatkan dalam firman Tuhan pada nubuat-nubuatan yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus, yang diucapkan oleh Rasul Tuhan Yesus yaitu Paulus. Makanya dalam di sini juga dikatakan, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Apa itu nubuat? Nubuat dalam bahasa Inggris prophetic. Profet dari kata profet, nabi, ucapan rasul. Apa saja nubuatan-nubuatan yang saat ini yang sedang akan digenapi? Tuhan berkata bahwa pada hari akhir akan ada namanya nabi-nabi palsu. Mereka akan mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Mereka akan membuat sesuatu yang betul-betul di luar dari nalar kita, dan itu luar biasa hebatnya. Bahkan dikatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa pada hari akhir banyak orang akan mengarahkan telinganya kepada ajaran-ajaran yang menyukakan telinga. Saat ini mari kita lihat, sebulan yang lalu sudah ada beberapa gereja yang tumbuh. Saat ini banyak gereja-gereja yang tumbuh, banyak sekali, dengan berbagai macam ajaran, dengan berbagai macam dogma dan doktrin. Salah satunya adalah saat ini sudah bisa seorang laki-laki beristri dua. Lalu pertanyaannya, dasar teologisnya apa? Lalu kemudian pendetanya mengatakan bahwa laki-laki beristri dua itu dasar teologisnya adalah melihat tokoh-tokoh perjanjian lama. Siapa itu? Yakub istrinya 4, Abraham istrinya 2, dan semua rata-rata beristri lebih dari 1. Dan itu menjadi dasar teologis mereka untuk mengatakan bisa beristri 2. Nah banyak, apalagi kemudian sebulan yang lalu saya dapat kabar juga dari teman pendeta, sudah ada yang dinikahkan dengan istri ketiga, seorang pengusaha di Jakarta. Luar biasa, karena banyak saat ini orang yang suka mendengar khotbah-khotbah yang menyukakan telinganya, yang lebih suka mana pendeta yang bisa membuat dia senang, itu dia ke sana. Padahal lupa bahwa firman Tuhan jelas satu suami untuk satu istri. Itu dalam perjanjian baru. Kenapa dalam perjanjian lama tidak bisa seperti itu? Karena kita melihat konteksnya. Di dalam perjanjian lama banyak laki-laki yang beristri lebih dari 1 karena itu menyangkut dengan wibawanya. Kalau dia mempunyai istri lebih dari 1, gundiknya juga banyak, itu dia akan terhormat di mata orang. Dalam perjanjian baru itu dirubah semuanya. Lebih baiklah terhormat di mata Tuhan. Seperti itu. Nah, dengan demikian
juga nabi-nabi palsu yang sudah mulai meramalkan kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya cukup kaget. Sudah ada yang meramalkan tahun 2022 bulan Januari. Waduh, katanya dibisikkan Roh Kudus. Dan itu salah satu gereja yang ada di Surabaya. Ini saya cukup kaget juga. Apakah itu benar? Saya tidak tahu. Padahal Tuhan mengatakan tidak ada yang tahu. Tidak ada satupun yang tahu kapan kedatangannya. Tetapi ada orang yang sudah berani meramalkan itu. Nah, kemudian kita lihat, karena itu dalam doa, mari kita menguji segala sesuatunya. Banyak gereja yang tumbuh, banyak sekali sini gereja-gereja, tetapi lihat bagaimana ajarannya, lihat bagaimana doktrinnya, dan uji aplikasi ajarannya di dalam sikap dan tingkah laku para penganutnya. Ini penting. Karena kenapa? Sudah ada saat ini gereja, ini waktu saya masih di Siantar, dahulu ada jemaat mengatakan begini, Amang, bere saya yang datang dari Tarutung ke Siantar untuk kuliah. Lalu kemudian ketika dia kuliah, dia rajin awalnya nyuci piring, dia rajin nyuci pakaian, dia rajin nyapu, dia rajin ngepel. Tapi ketika ikut persekutuan di Jalan Sisingamangaraja dengan salah satu gereja di sana, berubah sikapnya. Tidak mau lagi nyuci piring, tidak mau lagi ngepel, tidak mau lagi nyapu. Dia bilang apa? Anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Anak Tuhan itu harus manajer. Anak Tuhan itu harus bos. Anak Tuhan itu harus pemimpin. Jangan menjadi ekor, harus menjadi kepala. Nah itu. Jadi dia nggak mau lagi ngepel, nggak mau lagi nyapu, nggak mau lagi ngapa-ngapain. Bantu pun nggak mau. Dia bilang, saya ini pemimpin, saya ini bos, saya ini manajer. Doktrin seperti apa lagi? Ini yang terjadi saat ini. Luar biasa saat ini yang terjadi. Makanya ujilah segala sesuatu. Firman Tuhan mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi dikatakan di sana juga, dia pun tidak mau membantu, apalagi kalau tidak seiman dalam satu arti segereja dengannya. Nah ini Tuhan Yesus, ini sangat bertentangan dengan kata Tuhan Yesus, saling mengasihilah kamu. Makanya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah, kasihilah sesamamu manusia. Hukum yang sama dengan itu. Tetapi saat ini banyak doktrin ajaran yang memutarbalikkan semuanya. Makanya ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik dalam doa. Dalam doa itu teruslah kita berdoa kepada Tuhan supaya jangan kita terjerat di sana. Karena pada hari-hari terakhir, kalau kata firman Tuhan, pada hari terakhir banyak orang yang akan menjadi hamba uang. Banyak orang yang akan mementingkan dirinya sendiri. Banyak orang yang sudah tidak lagi mengasihi. Itu pada hari-hari terakhir. Makanya dari kita diingatkan agar tetap berdoa, diingatkan tetap bersuka cita, dan yang terakhir mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukurlah. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah menerima segala apa yang ada sebagai yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Itu arti bersyukur. Menerima apa yang ada. Saya bergumul ketika di HKBP Waru ada 8 kakak yang di PHK. Saya sangat bergumul. 8 kakak itu di PHK karena COVID kemarin. Lalu kemudian mereka seperti sudah kehilangan sukacita. Mereka sudah mulai berpikir, bagaimana ke depan ini nanti? Bagaimana anak-anak ini tetap sekolah? Bagaimana untuk makanan kami ke depan? Ini sangat-sangat membuat saya bergumulnya sangat berat di sana. Tetapi kemudian di sini saya katakan, bersyukurlah dulu. Cobalah dulu untuk bersyukur, menerima apa yang ada sebagai yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Mungkin ini ada hikmat di balik itu semua. Dan apapun yang terjadi dalam diri kita, coba dulu untuk tetap bersyukur.
dan melihat apa yang mau Tuhan rencanakan pada hidup kita masing-masing. Kita nggak tahu, karena apa? Rencana Tuhan pasti yang terbaik, bukan rencana kita, karena Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu siapa kita, makanya Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Syukuri saja apa yang ada. Dan akhirnya puji Tuhan, ketika mereka mulai menerima keadaan bahwa mereka sudah di PHK, mereka mulai menerima keadaan bahwa mereka tidak akan mampu lagi untuk membelanjai keluarga, mereka menerima itu, akhirnya terbukalah jalan. Selalu saja ada jalan terbuka ketika kita mau menerima apa yang ada dalam hidup kita. Masalahnya sering kali kita tidak mau menerima. Dengan jalan apa kemudian? Membuat kejahatan. Makanya jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Karena kejahatan terjadi bukan hanya karena niat, tetapi karena ada kesempatan, kata Bang Napi. Karena ada kesempatan itu. Nah, seringkali itu yang terjadi. Sudah di PHK, nggak dapat apa-apa, lalu kemudian dia bertamu di rumah orang, dilihatlah jam tangan di meja, ya kesempatan. Diambillah itu, ataupun dilihat tas yang cantik, diambillah itu. Nah ini, makanya di sini katakan bersyukurlah, jangan sampai kita kemudian terjerat pada kejahatan, walaupun kita saat ini sedang miskin-miskinnya, sedang hancur-hancurnya, sedang merasa terpuruk, tetapi yakinlah Tuhan ada di sekitar kita. Amin. Yakinlah bahwa Tuhan menolong kita indah pada waktunya. Itu, yakinlah untuk itu. Bersukacitalah tetap, berdoalah dan bersyukurlah untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya sangat senang kalau saya mendengar bahwa kita akan mendirikan gereja di sana. Tuh saya sangat senang bahwa kita semua mensyukuri itu sebagai pemberian dari Tuhan. Dan karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dalam doa kita setiap malam, selain bersyukur, berdoa, dan juga bersukacita, doakanlah tiap malam, Tuhan, kalau Engkau datang kedua kali, ingatlah akan aku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu yang menyapa kami di Minggu Advent yang ketiga ini Tuhan, bahwa Engkau akan datang yang kedua kali dan kami tidak tahu Engkau kapan kedatangan-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Engkau mengingatkan kami melalui firman hari ini agar tetap berdoa, tetap bersukacita dan bersyukur, karena itulah yang Engkau hendaki dalam hidup kami masing-masing. Karena kami percaya Tuhan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami, dan kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Bapa. Pimpin kami Tuhan di dalam setiap kegiatan kami. Kami terkadang takut Tuhan karena pandemi COVID-19 ini Tuhan yang begitu mencengkram. Bapa, berkati kami semua Tuhan, kuatkanlah kami, dan biarlah Tuhan Yesus yang selalu menjauhkan kami dari penyakit COVID. Kalaupun ada ruas Tuhan jemaat kami yang terkena COVID, Bapa berkati, dan Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kuatkanlah mereka. Tuhan juga yang memberkati pembangunan gereja kami Tuhan, HKBP Sidoarjo ini. Kiranya Tuhan juga yang selalu menyertai panitia pembangunan, Parhalado dan jemaat-Mu HKBP Sidoarjo ini. Juga Tuhan juga yang memberikan hikmat akal budi dari sorga untuk Amang Pendeta Maradona Sibagari yang sebagai pimpinan jemaat gereja HKBP Sidoarjo. Pimpin Tuhan gereja ini, dan biarlah Tuhan Yesus yang selalu mengaruniakan kepada kami sukacita yang luar biasa, agar kami Tuhan tetap menyadari bahwa Engkau selalu berada di tengah-tengah kami. Tuhan, tataplah keluarga kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tataplah Tuhan setiap anggota keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami Tuhan, cucu kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami semua. Tuhan juga yang selalu memberikan jalan keluar di setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan kuat kuasa-Mu yang selalu
memberikan yang terbaik untuk kami. Walaupun saat ini kami sedang terpuruk, walaupun saat ini mungkin kami sedang merasa susah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.